Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wa li rahi abaihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal ulama ila amilin wa rijal musannifin wa tasannifin wa syarihiha wa la man ajaza lan muntaha wa jamin silsilati wa qur'an al-azim wa jamin abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddina wa istighfarina fa qabarina wa syai'in wa sunnah al-jami'in wa لما في هذا الكتاب من لا يشاء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa ulama rahimahumullah. Fayusahabbu mongko den sunatake apa tahsinus sauti bagusake swara bil qiraati kelawan maca Quran wa tartibiha lan tartibi qiraah. Malam yakhruj ing dalam selagine ora metu apa tahsin an hadil qiraati saking batasane wacanan Quran bitam titi kelawan ndawakake banget. Fa in afrata mongko lamun sembrono sapa mang sapa qari hatta zada hingga nambahi sapa qari harfan ing sak huruf au akhfahu utawa nyamarake sapa qari ing huruf fahuwa mongko utawi napa niku jenenge tahsin iku haramun haram. Jadi di sini para ulama sepakat kebaikan, keutamaan memperindah suara, seperti yang kemarin. Sunnah sangat dianjurkan dalam membaca Al-Quran dan keserasian Al-Quran. Namun dengan catatan malam yakhruj an haddil qiraati bitamtiti, selama lagu-lagu tersebut, irama-irama tersebut tidak melewati batas, tidak keluar batas, tidak melanggar batas-batas membaca Al-Quran dengan tamtid. Tamtid itu memanjangkan sekali itu. Maka ketika orang tersebut sembrono, baca Qur'annya sembrono, kemudian menambah huruf, menambah panjang, ataupun memperpendek huruf, ataupun tidak membaca salah satu hurufnya, maka yang tersebut dihukumi haram. Jadi tetap apapun langgamnya, apapun langgam yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran, tetap harus memperhatikan tajwid. Harus memperhatikan tajwid. Matobi'i 2 harokat ya 2 harokat. Jangan dipanjang-panjangkan. Hunnahnya 2 harokat ya 2 harokat. Jangan dipanjangkan. Kemudian yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Nah itu kalau seperti itu maka hukumnya haram. Hanya untuk seumpama menuruti kesinambungan lagu, kesinambungan langgam, sampai berani melewati batas, melanggar batas. Nah itu seperti itu haram. Jadi ya yang benar ya biasa saja, sesuai standar. Wa amal qiraatu bil alhani, anapun maca Quran bil alhani kelawan piro-piro lahan. Lahan itu nada-nada ya. Nada-nada musik, nada-nada irama itu lahan. Faqad qala mongko teman-teman ngendika sapa Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi mawadhi'a ing dalam piro-piro panggonan akrahu sengit sapa ingsun al-qiraah.
Wa qala lan ngendika sinten Asy-Syafi'i fi mawadhi'ain dalam pira-pira panggonan la akrahuhu ora sengit sapa ingsun ing qiraah. Jadi mengenai bacaan-bacaan Al-Qur'an yang menggunakan langgam-langgam, beraneka langgam itu. Jadi kan ada makomat ya, ada makomat, ada langgam seperti itu. Ada alhan seperti itu. Kalau yang makomat itu ada yang jiharka, nahawan, hijaz, kemudian sobah, adanya 7 pokoknya itu makomat. Nah seperti itu. Ini alhan itu nada sering dipakai dalam bahasa, kalau dalam bahasa nada itu nada musik seperti itu. Jadi irama buatan. Itu dalam beberapa tempat Imam Syafi'i mengatakan saya tidak suka kalau Al-Quran dibaca seperti itu. Namun di beberapa tempat saya juga tidak benci. Itu. Tidak benci meskipun Al-Quran dibaca seperti itu. Qala ashabuna, ngucap sapa ashab kita, laisat ora ana apa al-qira'a iku ala qaulaini. Ing atase dua pendapat, bal fihi tafsilun, balik iku tetep ing dalem qaul tafsilun utawi perincian. Tapi yang benar Imam Syafi'i itu tidak membuat dua hukum, tapi ada dua perincian, dirinci mana yang saya makruhkan, mana yang saya tidak makruhkan dari Imam Syafi'i. In afroto lamong sembrono sapa man fitam titi ing dalem ndawakake banget fajawaza mongko ngliwati sapa man al hadda ing batesane bahwa mongko utawi qiraah utawi man iku alladzi wong karahahu kang sengit sapa ingsun ing man. Jadi yang dimakruhkan oleh Imam Syafi'i itu ketika ada orang membaca dengan lagu kemudian dipanjang-panjangkan. Yang awalnya matobi kemudian dibaca 4 harokat, 3 harokat ya. Nah itu yang Imam Syafi'i tidak suka karena hanya menuruti kesesuaian irama. Demi menjaga irama sampai beraninya kemudian menambah huruf seperti itu. Nah, itu yang tidak disukai Imam Syafi'i. Wa illam yujawi lan lamun orang ngriwati wates sapa man fa huwa mongko utawi man iku alladzi wong lam yakrohu kang ora makruhake sapa ingsun ing man. Namun ketika tidak melewati batas ya sama tetap atau bi 2 rakaat dan yang lain seperti tajwidnya maka tidak makruh ya, seperti itu. Maqala ngendika sapa Qadil Qudati Al-Mawardi Imam Al-Mawardi fi kitabih dalam kitab Imam Al-Mawardi Al-Hawi rupane Al-Hawi Kabir. Al-qira'atu utawi maca Quran bil ahlani kelawan pira-pira lahan al-maudu'ati kang den gawe. In akhrajat lamun ngetokake apa al-qira'ah lafdzul Qur'ani ing lafate Quran an siqatihi saking siqate Quran bi idkhali harakatin kelawan nglebokake pira-pira harokat fihi ing dalam Quran au ikhraji harakatin utawa ngetokake pira-pira harokat minhu saking Quran au qasri mamdudin utawa maca endhek huruf sing diwaca dawa au maddi maksurin utawa maca dawa huruf sing diwaca endhek au tamtitin utawa maca dawa banget ya khilu kang cacat bihi sebab napa niku jenenge si wacanan apa ba'dul lafzi sebagiane lafat wa yaltabisu lan ora jelas dadi jumbuh apa al makna maknane Quran fahuwa mongko utawi wacanan iku haramun haram. Nah, jadi Imam Mawardi memberikan batasan boleh membaca Al-Quran dengan irama asal satu tidak menambah huruf satu, yang kedua tidak mengurangi huruf, ketiga tidak memanjangkan huruf yang memang dibaca pendek, yang keempat tidak membaca pendek huruf yang dibaca panjang, kemudian yang kelima tidak terlalu membaca sangat panjang sekali, ada yang panjang. Kemudian tidak merubah makna Quran atau mencacatkan lafadz Quran.
Maka ketika semua ini terpenuhi, maka hukumnya tidak apa-apa. Tapi kalau semuanya dilakukan, panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, kemudian ada huruf-huruf yang tidak terbaca, ataupun menambah huruf yang bukan selain Quran, maka hukumnya haram. Seperti itu. Yufasaku dan arani fasik bihi kelawan Quran sapa al-qari wong kang maca Quran. Jadi orang yang tersebut, orang yang membaca Al-Quran dengan cara seperti itu, maka dihukumi fasik, orang yang berbuat dosa besar. Wayak samu wayak thimu lan dosa bihi kelawan napa niku jenenge si lahan sapa al-mustami'u wong kang krungu. Nah, sing maca dosa, sing krungu tuh dosa. Nah, lek ngerti seperti itu. Tapi nak gini Bapak. Jadi yang baca dosa, yang mendengar dosa. Li'annahu karena sak temene wong iku adalah ngalih sapa man bihi kelawan Quran annah jadihi saking rangkaiane Quran al-qawimi kang jejeg ilal wijaji marang kang bengkok. Kenapa dosa? Karena orang tersebut mengalihkan tatanan Al-Quran yang awalnya lurus, tegak lurus, jejeg, kokoh, kemudian berpindah kepada tatanan yang bengkok, tidak jelas. Wallahu utawi Allah taala iku yaqulu ngendika sinten Allah Qur'anan Arabiyyan ghaira dzi iwajin. Jadi Quran itu Al-Quran berbahasa Arab yang tidak memiliki kebengkokan seperti itu. Nah, ketika kita terus membengkok-bengkokkan Quran, terus beliut no, gampangnya seperti itulah. Diwaca beliut no. Nah, itu bengkong. Mencengkoknya terlalu dangdut semua ya. Nah. Ya. Kayak itu kan menambah huruf berapa itu? Ada ain 2 berarti kan. Kalau a'udzu 1, kalau itu kan 2, menambah huruf seperti itu. Jadi enggak usah pakai cengkok lah. Enggak usah pakai cengkok. Baca Quran kok pakai cengkok dangdut kan aneh seperti itu. Kala ngendika sapa Imam Al-Mawardi, wa illam yukhrijhu lan lamun orang ngetokake ing Quran apa Allah nu lafat, apa Allah nu lahan an lafzi saking lafate Quran, wa qiraatilan macanane Quran ala tartili ing atase tartile Quran kana mongko ana apa lahan iku mubahan wenang. Jadi ketika memang tidak mengeluarkan ataupun tidak menambah huruf atau mengurangi huruf, maka cengkok-cengkok yang model seperti itu, langgam-langgam seperti itu boleh. Li'annahu zada bi alhanihi fi tahsinihi yang dalam bagus. Kenapa? Karena langgamnya, cengkoknya menambah keindahan Quran. Hadza kalamu Abdul Qudoti. Ini pendapatnya Imam Mawardi. Yang kemarin kan 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, yang rame ada langgam Jawa itu, baca Quran dengan langgam Jawa di Istana Negara, itu kan rame sekali. Nah itu tidak apa-apa, selama itu tadi, selama tidak melewati batas. Yang matopi'i ya dibaca matopi'i, ya sesuai tartilnya lah, sesuai tajwidnya. Selama tidak menambah apapun dan tidak mengurangi apapun, maka hukumnya boleh. Tidak apa-apa ya. Baca Quran langgam Jawa itu kayak mendengar lingsir wengi kan. Lingsir wengi. Nah, itu. Pokok enggak dipakai irama kemudian cengkok yang buka sidik jos itu enggak masalah. Itu enggak masalah. Walau tolin jos kan enggak seru. Pokoknya enggak seperti itu kan, enggak apa-apa. Itu kayak apa ya? Kayak di adzan itu. Ada guyonan seperti ini. Kalau adzan itu kan pakai irama-irama ya. Kemudian boleh pakai irama apapun asal tidak merubah itu tadi. Di pondok itu sering pakai irama apa guyonan itu guyonan. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Itu kan seperti itu. Seperti itu kan niatnya untuk mainan ya tidak boleh kalau untuk mainan itu. Hayya 'alas shalah. Nah, seperti itu tidak boleh.
Tapi intinya langgam apapun boleh, asal itu tadi dengan catatan tidak menambah dan mengurangi apapun. Seperti itu. Wa hadzal qis wa hadza utawi iki la pendapat iku al-qismu pembagian al-awalu kang awal minal qiraati saking maca Quran bil alhani kelawan pira-pira lahan al muharramati kang den haramake. Oh ngoten. Wa hadzal qismu utawi iki la dumduman al-awalu kang awal minal qiraati saking maca Quran bil alhani kelawan pira-pira irama cengkok dan yang al muharramatu kang den haramake bil al muharramati kang den haramake iku maksiatun maksiat. Ubtulia kang den coba biha kelawan alhan sapa ba'dul awami sebagiane wong awam al jahalati kang bodho-bodho. Watu ghamilan pihak-pihak al ghasyamati kang dolim-dolim. Alladzina wong-wong rupane wong yaqrauna kang maca sapa wong alal janaizi ing ngatasi pira-pira jenazah. Wa fi ba'dil mahafili lang ing dalem sebagiane pira-pira perayaan. Wa hadhi utawi iki la wacanan iku bid'atun bid'ah muharramatun kang haram, zahiratun kang jelas. Ya tamu kang dosa sapa kullu mustami'in wong kang krungu laha marang qiraah. Kama kala ngendika sapa Abdul Qudati rupane Al-Mawardi Imam Mawardi. Wa ya samu lan dosa sapa kullu qadirin wong kang kuwasa ala izalatiha ing atase ngilangi qiraah aw ala nahyi utawa ing atase nyegah anha saking qiraah idza lam yaf'al tatkalane orang nglakoni sapa kulun zalika ing mengkono-mengkono izalah. Jadi yang seperti itu ya, yang haram-haram tadi itu yang menambah dan mengurangi itu menambah. Ketika tersebut kemudian dibaca di sebuah perayaan ataupun ada resepsi acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kemudian yang baca ini aneh-aneh lah, pakai cengkok aneh-aneh, kemudian yang memanjangkan yang sebenarnya harus dibaca pendek dan memendekkan yang seharusnya baca panjang, maka hukumnya dosa, bid'ah katanya, bid'ah. Yang mendengar dosa, yang membaca dosa. Yang tahu itu salah kok gak melarang juga dosa. Seumpama saya hadir, tahu itu salah, kemudian saya diam saja, saya dosa. Ketika memang tidak menegur, tapi ketika dia selesai, saya datang, Mas, bacanya sampean keliru, ini. Nah itu saya tidak berdosa karena menegur, mengingatkan. Faqad badaltu fiha ba'da qudrati wa arju min fadlillahil karim ay yuwaffiqa li izalatiha man huwa ahlun lidzalika wa ay yaj'alahu fi afiyatin. Jadi Imam Nawawi itu beliau mengatakan begini, beliau juga melakukan. Jadi ketika ada orang-orang yang baca Quran dengan aneh-aneh itu, beliau juga melarang juga mengingatkan dan mendoakannya dia supaya mendapatkan hidayah Allah supaya bertobat, seperti itu. Imam Nawawi seperti itu. Jadi gampangannya kalau melihat kemungkaran, kita juga harus ikut andil untuk mencegah. Namun ketika kita tidak bisa mencegah dengan perbuatan, tidak bisa mencegah dengan lisan, setidaknya hati kita mengingkari, tidak setuju dengan hal tersebut. Qala ngendika sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i fi Mukhtasaril Muzani yang dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Muzani. Wa yuhsinu sautahu bi ayyi wajhin kana. Seseorang itu disunahkan untuk memperbaiki kualitas bacaannya dengan bagaimanapun caranya. Qala ngendika sinten Imam Asy-Syafi'i wa uhibbu lan demen sapa ingsun ma ing perkara utawa ing Quran yaqra'u kang den waca kuyukra'u kang den waca sapa apa Quran hadaron kelawan cepet wa tahzinan lan diwaca sedih. Jadi Imam Syafi'i iku suka mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang hadar, yang agak cepat, kemudian dibaca dengan menggunakan mimik sedih. Jadi agak-agak sedih seperti itu. Nah, itu Imam Syafi'i suka. Qala ahlul lughat yuqalu hadarat al-qiraah. Cepat apa al-qiraah? Idza adrajatha walam tumattidha. Jadi tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu panjang. Wa yuqalu fulanun yaqra'u bitahzini idza raqqaqa sautahu. Jadi yang disebut membaca dengan mimik sedih itu ketika dia membaca lembut suaranya. Gampangnya diwaca sedih lah, diwaca sedih.
Kadang sedih itu ada dua. Sedih karena prihatin, kemudian sedih karena memang menyentuh, bacaan Qur'annya menyentuh. Prihatin kan sedih ya. Masa Qur'ane wacane ngono sedih awe krungune. Ada yang memang sedih. Coba buka di Quran di YouTube. Di YouTube itu banyak sekali. Ketik saja. Imam Misyari Rasyid sedih. Nanti kan akan keluar. Imam Misyari Rasyid membaca Al-Qur'an dengan irama yang sedih. Itu didengar saja meskipun tidak tahu artinya, kita bisa nangis. Kita bisa nangis. Nah, Imam Syafi'i itu suka yang model seperti itu. Faqad ruwiya lan den riwayatake sapa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu satamene Abu Hurairah iku qira'a maca sapa Abu Hurairah idza syamsu kuwirat ing napa jenenge sing surat At-Takwir yahzunuha kang sedih sapa Abu Hurairah yuhzinuha ya yuhzinuha kang sedih ing qiraah apa syibhur rithai padane tujuan sedih. Jadi dibaca sedih. Iza syamsu kuwirat itu dibaca dengan irama sedih. Wa fi sunani Abi Dawud lan ing dalam Sunan Abi Dawud kila dan ucapake libni Abi Mulaikah marang Ibnu Abi Mulaikah araita ana ta ngeningali sira idza lam yakun tatkalane ora duwe apa husnus sauti bagusnya suara faqala mongko ngucap sapa Ibnu Abi Mulaikah yusinu baca ngapiake sapa wong hu ing Quran mastata'a kelawan sak mampune. Jadi Ibnu Abi Mulaikah ditanya, bagaimana kalau orang tersebut memang tidak punya suara bagus? Kayak saya maksudnya. Faqala maka Imam Ibnu Abi Mulaikah mengatakan ya sebisanya saja seperti itu. Tidak usah dipaksakan. Nanti kalau dipaksakan ya itu ngepot tiba. Nah itu kan bahaya. Dipaksakan nanti baca memaksa bagus, memaksa indah, malah ndak indah, tambah jelek. Bisa saja. Maka ya sebisanya saja. Kalau bisanya jenengannya seperti biasanya ya sudah itu saja. Ndak usah dibuat ya itu intinya ya itu pokoknya ndak buka jadi jos itu ndak masalah tidak mengapa lagu apapun boleh nggih lagu apapun boleh model Lebak Sari boleh model Lebak Sari kuno juga boleh asal tajwidnya benar itu ndak masalah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.